Kegagalan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan pelajaran yang dapat diambil dari manajemen keuangan dan strategi bisnis. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency adalah perusahaan teh yang didirikan di Indonesia pada tahun 1962. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor teh celup di Indonesia dan telah menjadi salah satu merek teh paling terkenal di tanah air. Sariwangi memulai bisnisnya dengan fokus pada produksi dan ekspor teh berkualitas tinggi. Seiring waktu, mereka juga berhasil membangun pasar domestik yang kuat. Namun, pada tahun 1989, merek Sariwangi dijual kepada Unilever, sehingga produk teh yang kita kenal sekarang sebenarnya diproduksi oleh Unilever. Sementara itu, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency tetap menjalankan bisnisnya sendiri sebagai produsen teh. Mengapa PT Sariwangi bisa gagal? Meskipun pernah menjadi pemimpin pasar, PT Sariwangi mengalami kebangkrutan dan dinyatakan pailit pada tahun 2018. Beberapa penyebab utama kegagalannya adalah 1. Utang yang terlalu besar. Perusahaan mengambil pinjaman dalam jumlah besar dari beberapa bank, termasuk Bank HSBC Indonesia dan Bank BRI, dengan total utang mencapai 1,5 triliun rupiah. Pinjaman ini awalnya digunakan untuk memperluas usaha perkebunan teh, tetapi ternyata bisnisnya tidak berkembang sesuai rencana. 2. Salah strategi dalam ekspansi. PT Sariwangi ingin meningkatkan produksinya dengan mengembangkan kebun teh sendiri. Namun, ekspansi ini tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang. Produksi teh mengalami hambatan, sementara biaya operasional terus meningkat. 3. Persaingan yang ketat. Setelah merek Sariwangi dijual ke Unilever, PT Sariwangi tidak lagi memiliki hak untuk menjual teh dengan merek yang sama. Unilever dengan kekuatan pemasaran dan distribusinya berhasil mendominasi pasar teh, membuat PT Sariwangi kesulitan bersaing. 4. Gagal membayar utang dan dinyatakan pailit. Karena tidak mampu melunasi utangnya, PT Sariwangi dan anak perusahaannya, PT Maskapai Perkebunan Indoruk Sumber Wadung, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 16 Oktober 2018. Dengan keputusan ini, aset perusahaan dilelang untuk membayar utang-utang yang masih tertunggak. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency mengalami kegagalan karena kombinasi utang yang terlalu besar, ekspansi bisnis yang kurang terencana, serta persaingan ketat dari merek-merek besar seperti Unilever. Meskipun memiliki sejarah panjang dalam industri teh, kesalahan manajemen keuangan membuat perusahaan ini akhirnya bangkrut. Solusi dan pelajaran yang bisa diambil. 1. Manajemen keuangan yang lebih baik. Jangan mengambil utang dalam jumlah besar tanpa strategi yang jelas untuk melunasinya. Perlu ada pengelolaan kas yang lebih bijak agar tidak terjebak dalam beban finansial yang berat. 2. Jangan bergantung pada satu merek atau pasar. Setelah kehilangan hak atas merek Sariwangi, PT Sariwangi harusnya segera membangun merek baru agar tetap kompetitif. Diversifikasi produk dan inovasi dalam pemasaran bisa membantu mempertahankan bisnis. 3. Fokus pada efisiensi operasional. Perlu ada strategi ekspansi yang lebih terencana dengan mempertimbangkan risiko pasar dan biaya operasional. Mengembangkan kemitraan dengan petani teh lokal bisa menjadi solusi daripada harus mengelola perkebunan sendiri yang membutuhkan modal besar. Kasus PT Sariwangi Agricultural Estate Agency adalah contoh nyata bagaimana kesalahan dalam manajemen keuangan dan ekspansi bisnis yang kurang terencana dapat menyebabkan kehancuran perusahaan besar. Meskipun memiliki produk berkualitas dan brand yang kuat di masa lalu, tanpa strategi yang tepat, sebuah perusahaan tetap bisa jatuh ke dalam kebangkrutan. Pelajaran pentingnya, bisnis yang sehat bukan hanya tentang produk yang bagus, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan dan strategi bisnis dengan baik.